Tugas pertama adalah terkait dengan surat kuasa khusus, di mana surat kuasa khusus harus mencantumkan beberapa elemen penting, antara lain adalah pemberi kuasa yang memberikan kuasa, lalu juga siapa pihak yang menerima kuasa, dan eh, tindakan atau kedudukan yang dikuasakan. Dalam hal ini apakah untuk bertindak mewakili terdakwa dalam tindak pidana atau untuk tindakan hukum lainnya. Lalu juga harus dicantumkan tanda tangan oleh untuk pemberi dan penerima kuasa, dan untuk pemberi kuasa tanda tangan harus di atas materai. Lalu tugas kedua adalah terkait dengan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka, di mana BAP ini harus mencantumkan beberapa elemen penting, antara lain yang pertama adalah dari nama penyidik, jabatan, dan juga nomor induk kepegawaian dari sisi penyidik. Lalu harus disebutkan surat perintah penyidikan dan ditujukan kepada terduga tersangka. Untuk nama dan identitasnya juga harus disebutkan. Lalu disebutkan beberapa hal yang diinvestigasi oleh penyidik, antara lain termasuk kronologi, alat bukti, dan keterangan lainnya. Di akhir, BAP harus ditandatangani oleh baik penyidik dan juga untuk yang diduga sebagai tersangka, dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tugas ketiga mencantumkan terkait dengan surat dakwaan, di mana surat dakwaan ini harus disebutkan tercantum beberapa elemen penting. Yang pertama, uraian perbuatan yang didakwakan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang didakwakan menjadi merupakan pelanggaran oleh terdakwa. Lalu yang kedua adalah unsur tindak pidana yang dipenuhi, harus disebutkan unsur-unsur tindak pidana apa yang dipenuhi dan didakwakan. Lalu juga harus terdapat terakhir yang penting adalah dakwaan penuntut umum, apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, dan pasal-pasal yang didakwakan didalilkan oleh penuntut. Lalu juga surat dakwaan ini terakhir diajukan dan ditujukan kepada kepada pengadilan negeri. Lalu tugas keempat adalah terkait dengan surat eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi atau nota keberatan ini dibuat oleh penasihat hukum sebagai tanggapan atas surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, di mana di dalam eksepsi ini ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah aspek formil, jadi keberatan formil dari sisi terdakwa itu harus disampaikan oleh penasihat hukum. Lalu yang kedua juga disebutkan adanya keberatan material. Jadi selain formil, dari penasihat hukum juga dapat mencantumkan keberatan material atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Lalu tugas kelima adalah terkait dengan putusan sela. Jadi setelah ada surat dakwaan dari penuntut umum dan ada eksepsi atau pembelaan dari penasihat hukum, maka ada dari hakim akan menerbitkan putusan sela, di mana putusan sela ini mempertimbangkan surat dakwaan dan surat eksepsi yang telah disampaikan oleh para pihak. Di dalam putusan sela ini, dari majelis hakim akan menyampaikan pertimbangan dan uraiannya atas surat dakwaan dan eksepsi yang disampaikan oleh penuntut umum maupun juga oleh penasihat hukum, dan harus menjelaskan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan juga harus mencantumkan pasal yang terkait dan menyatakan keputusan dari hakim tersebut, majelis hakim, apakah menolak eksepsi atau nota keberatan diajukan penasihat hukum atau menerima eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Dan ini akan menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, atau jika eksepsi diterima maka akan dihentikan. Di tugas ke-6 membahas mengenai barang bukti dan alat bukti, di mana barang bukti dan alat bukti ini menjadi fakta yang sangat krusial untuk menentukan suatu perkara, baik berupa fisik maupun bukti lainnya, dan ini menjadi alat pendukung untuk disampaikan di persidangan, untuk baik untuk mendukung argumen dari jaksa maupun untuk pembelaan dari sisi terdakwa.
Lalu yang terakhir di tugas 7 membahas mengenai surat tuntutan, di mana surat tuntutan ini adalah dibuat oleh jaksa untuk apa yang dituntut berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, di mana harus membuat beberapa elemen penting, antara lain identitas terdakwa dan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, dan juga harus disampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selama proses persidangan harus disampaikan di dalam surat tuntutan. Lalu juga harus ada analisis dari segi yuridis, bagaimana aspek yuridis jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan, dan lalu juga harus dicantumkan juga poin-poin apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal meringankan terdakwa. Lalu yang terakhir adalah harus mencantumkan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa untuk dimohonkan kepada majelis hakim. Jadi harus dicantumkan berapa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa tersebut. Terima kasih.